mereka taunya almarhum ini pulang sekolah diculik dan sampai sekarang nggak pernah ketemu, nggak pernah ditemukan. Padahal sebenarnya dia bercerita kalau dia itu dibunuh teman-temannya di Tolongin aku. meminta jasadnya dikubur secara Ya secara proper mungkin secara layak. Sampai meninggal, tapi tidak dikuburkan dengan layak ya mungkin. Jadi sekarang mungkin karena dia datang ke saya menagih sesuatu yang belum dia dapatkan dengan layak gitu. Untuk luka sampai kaki, rambut saya hafal sampai saya ilustrasikan dalam gambar. Saya gambar sendiri ada di HP saya. bisa diperlihatkan gambarnya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Surya Batur Channel. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita bersama Mbak, siapa namanya Mbak? Rena. Mbak Rena. Mbak Rena ini gadis remaja yang sering mengalami kejadian-kejadian horor saat masih kecil sampai sekarang pun masih mengalaminya. Lalu ceritanya seperti apa lengkapnya? Langsung saja ke Mbak Rena yang Perkenalkan, nama saya Rena Nurul Atika. Saya dari Batam. Datang ke sini berniat untuk menceritakan pengalaman pribadi juga kisah-kisah misteri yang pernah saya alami. Ya baik Mbak Rena, lalu cerita apa saja yang pernah Anda alami selama hidup Anda? Awal cerita dari SD kelas 4. Kalau di desa saya kan zaman dulu masih sering mengadakan sedekah bumi. Sedekah bumi itu biasanya diadakan kayak wayang kulit, wayang golek gitu. Terus pada saat saya menonton wayang kulit itu kan ada sintren sama ronggeng. Tapi saya malah fokus ke ronggengnya itu, penari ronggengnya itu. Saya tatap matanya terus sampai ke bawah. Pas saya pulang sampai ke bawah mimpi. Mimpinya itu 3 hari berturut-turut. Kejadiannya sama. Mimpinya ronggeng itu datang ke rumah saya, tapi dengan mata yang sangat hitam, dengan dandanan yang sudah berantakan, tapi dengan masih menggunakan pakaian penari ronggeng itu berangsur-angsur 3 hari. Lalu apa yang dilakukan ronggeng itu di dalam mimpi Anda? Dia sih cuma diem gitu ya, cuma ngeliatin, yang benar-benar ngeliatin aku. Tapi nggak ngapa-ngapain, emang diem aja. Cuma dari penampilannya, dari segi penampilan emang udah ngeri itu, matanya hitam, terus rambutnya juga berantakan. Yang anehnya mimpi itu saya alami 3 malam berturut-turut dengan kejadian yang sama. Dan mulai dari kejadian itu saya mulai merasakan hal-hal yang tidak masuk akal. Sering melihat
ataupun merasakan mereka yang tidak bisa terlihat oleh kacamata orang lain. Ya. Setelah itu kejadian apa saja yang Anda alami? Salah satunya sih waktu saya masih duduk di bangku SMA, kelas 1, itu saya ikut namanya pelantikan pramuka. Pada saat itu ada kegiatan yang mengharuskan siswa-siswi untuk menginap di sekolahan sekitar 3 hari 3 malam. Itu kejadiannya banyak anak yang tiba-tiba kesurupan mendadak. Kejadiannya sih pada waktu malam kedua ya, pas malam pertama masih berjalan dengan lancar, normal-normal aja, cuma waktu malam kedua pada saat melakukan renungan malam, anak-anak tiba-tiba mengalami kejadian yang tidak masuk akal, bisa dibilang guys, kesurupan massal ya. Yeah. Salah satunya saya, waktu saya kesurupan, setelah sadar, saya melihat ada satu wanita di jendela, kan kayak kelas gitu kan, di jendela, tapi kayak mukanya asing, kayak lebih bukan siswi sekolahan sana. Ngeliatin terus sampai saya dalam hati bilang, kamu kenapa? Sini cerita kalau emang mau cerita gitu. Setelah itu saya nggak ingat lagi apa-apa. Lalu ketika Anda melihat sosok itu tuh gambarnya seperti apa? Dari raut mukanya sih lebih ke umur 25 mungkin ya, dewasa lah. Yeah. Terus lebih ke wanita yang berwibawa dengan ininya yang anggun, terus tegak kayak gini, cantik, putih, tapi dengan rambut yang sangat panjang, tapi mukanya bersinar ya. Setelah itu saya nggak inget apa-apa ya, mungkin nggak sadar lagi ya. Lalu setelah kejadian itu apakah sosok itu mendatangi Anda lagi atau gimana ceritanya, Mbak? Dia masih sering bahkan ikut ke saya. Yeah. Jadi dia tuh datang setelah kejadian itu, dia datang ke saya cerita, ngasih gambaran dia dulunya sampai bisa nggak ada. Kenapa? Peristiwanya gimana? Dia ngasih gambaran ke saya. Jadi dia itu sekitar alumni 25 tahun yang lalu di sekolahan itu. Kalau bahasanya mungkin dulu wanita yang banyak disukai laki ya. Tapi ada satu cowok yang suka sama dia, ditolak. Setelah itu ya, ceritakan saja apa lagi kejadian, Mbak. Mungkin terbawa suasana sampai menangis. Kisahnya itu seperti apa, sosok yang katanya dulu semasa hidupnya itu sering dibully di sekolahan tersebut. dia itu sosok wanita yang banyak disukai laki ya, waktu di sekolahan. Yeah. Salah satunya dulu ada yang suka sama dia, cuma mungkin ditolak ya. Lalu mungkin cowoknya nggak terima, dibawa ke toilet WC. Yeah. Cowok itu nggak cuma satu, dia bawa teman-temannya gitu, ada mungkin 7 orang lah ya, 7 orang.
mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak senonoh sama wanita itu, sampai kelewat batas, sampai meninggal. Iya. Sampai meninggal, tapi tidak dikuburkan dengan layak ya mungkin. Jadi sekarang mungkin karena dia datang ke saya menagih sesuatu yang belum dia dapatkan dengan layak gitu. Setelah tahu cerita itu, akhirnya saya langsung menanyakan ke kepala sekolah saya, apa benar pada tahun itu ada kejadian yang seperti ini. Tapi jawaban yang saya dapat malah kayak menutup-nutupi ya mungkin ya, karena mungkin itu lebih ke aib sekolahan. Iya. Pada zaman itu kan soalnya mungkin belum terlalu sesuatu yang bisa diekspos dengan baik gitu. Itu kejadiannya tahun berapa, Pak? Kalau kejadiannya itu mungkin kalau dihitung sampai sekarang ada 70 tahun yang lalu mungkin ya. 70 tahun yang lalu. Karena kan alumni 25 tahun yang lalu ditambah pas saya umur SMA umur 18. 17 sampai sekarang udah umur 21, 70 tahunan ya mungkin ya. Kalau dia sekarang masih hidup. Almarhum juga sempat minta tolong ke saya untuk mencari atau ngasih tahu ke keluarganya yang sebenarnya terjadi itu gimana gitu. Karena dulu itu kan mereka taunya almarhum ini pulang sekolah diculik dan sampai sekarang nggak pernah ketemu, nggak pernah ditemukan. Padahal sebenarnya dia bercerita kalau dia itu dibunuh teman-temannya di kamar mandi. Seperti itu. Iya. Bisa. Jadi saya berusaha buat nyari tahu tentang keluarganya, masih di daerah Batang juga sih ya. Setelah saya menemukan keluarganya, saya datangi ke rumahnya, berusaha untuk menceritakan apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya itu dialami oleh almarhum. Di situ saya cerita almarhum ini sebenarnya tidak diculik, tetapi dibunuh, dilecehkan, dan dikuburkan tidak layak. Tapi keluarga merespon ataupun malah menuduh saya seperti orang gila katanya, karena mungkin nggak percaya ya soal cerita-cerita kayak gitu. Berarti Anda sempat mencari keluarganya dan berhasil ketemu keluarganya? Lalu setelah Anda berhasil menemukan keluarga sosok hantu tersebut, apakah masih terus menghantui hantu itu? Masih sih terus ya, mungkin sampai setiap saya masuk sekolah, saya sering sekali dibully karena sering mengatakan hal-hal yang tanpa saya sadari. Seperti kayak ketika ada teman yang duduk, almarhum ini namanya Sari. Sari lagi duduk di samping saya, teman saya datang duduk di situ, saya langsung jangan duduk di situ. Ada orang. Nanti dia marah, saya bilangnya dia. Nanti dia marah. Kalau teman saya itu ngeyel, pasti entah itu kesurupan, entah itu mungkin ya gangguan yang seperti itulah. Itu sering banget, bahkan setiap hari itu kayak gitu. Jadi kayak sampai saya itu dijauhin teman-teman, kayak dibilang aneh lu, gimana gitu. Sampai pernah saya tuh nggak masuk sekolah hampir
3 bulan adalah ya, gara-gara takut dibully, takut dikatain, pokoknya gara-gara sosok Sari itu sering banget menampakkan diri ke Anda. Iya, secara tiba-tiba ya. Terus itu sering banget ngasih gambaran ataupun ngasih rasa yang ini loh yang saya rasakan pada saat itu, ketakutan, sedih, bingung, mau minta tolong ke siapa, itu ngasih rasa ke semua saya. Jadi mungkin saya kebawa ya, jadi mau masuk ke sekolahan itu aja kayak takut gitu. Saya juga sempet ngomong sama almarhum ya, kayak tolong dong, minta tolong, saya kan udah nolongin kamu, saya udah berusaha bilang ke keluarga yang sebenarnya, jadi tolong jangan ikutin saya, jangan ganggu saya. Tapi dia masih tetap mengikuti. Ya, sampai kalau mungkin kan orang tua kan khawatir ya, kalau anaknya yang maksudnya kayak tiba-tiba ngomong sendiri ataupun tiba-tiba nangis sendiri gitu. Itu sampai diobatin mungkin ya, kejawen dulu gitu. Itu kenapa dia masih mengikuti saya, karena katanya weton saya dengan almarhum ini sama. Karena wetonnya sama ya. Sehingga sosok Sari itu mengikuti Anda setiap hari. Ya, intinya kita doakan saja semoga almarhum Sari bisa diterima di sisinya dengan baik. Amin. Amin. Lalu sosok almarhum Sari itu apakah mengikuti Anda sampai rumah, apa hanya waktu Anda di jam-jam sekolah saja? Kalau almarhum sih masih tetap ikut sampai ke rumah ya, sampai kegiatan sehari-hari pun dia masih tetap ikut. Sampai kadang kayak ketika saya mau pergi ataupun mau kemana gitu, dia kayak ngasih firasat gitu kalau emang ada mau kejadian yang nggak enak gitu, kayak jangan pergi, jangan memberi ya beri firasat ya kan. Semua pasti ada, walaupun nggak ngeganggu aku pun, karena emang maksudnya aku bawa si Sari ini, kadang kan kayak mungkin bentrok gitu loh, kalau mungkin yang ini nggak bisa nerima yang dari Sari, yang Sarinya nggak bisa nerima yang dari ini gitu. Jadi imbasnya ke badan aku yang sakit ataupun ngerasa berat ataupun gimana gitu. Saking seringnya sosok Sari ini mengikuti saya, sampai saya tuh hafal dari bentuk muka sampai kaki, rambut saya hafal, sampai saya ilustrasikan dalam gambar. Saya gambar sendiri. Ada di HP saya. Bisa diperlihatkan gambarnya? Boleh. Ini ya. Baiklah, pemirsa, inilah sosok Sari yang sering menghantui Rena ketika waktu masih sekolah. Sebenarnya sih kalau dari raut muka itu kelihatan nelongso ya, mungkin bahasanya nelongso, yang kayak tolongin aku dong gitu. Nih tolong, pokoknya kayak nelongso gitu kan. Tapi dia sosok yang anggun, berwibawa, cantik. Menurut penglihatan saya ya cantik. Tapi ya itu mukanya, raut mukanya itu yang kayak nelongso gitu. Jadi merinding. Lalu kejadian itu berangsur-angsur berapa hari atau berapa tahun, apa mungkin sampai hari ini masih dihantui sosok Sari itu? Kalau kejadian kayak gitu sih sampai sekarang pun masih, bahkan tadi habis
maghrib, Ya. habis maghrib mengalami kejadian yang mungkin ada seseorang ya, saya nggak mau seuzon, tapi ada seseorang yang mungkin yang mengirimkan sesuatu ke saya, tapi tidak bisa menerima, mungkin gara-gara ada si sosok Sari ini. Jadi bentrok gitu. Sampai saat ini masih dihantui sama sosok Sari itu? Iya, masih terus, dia masih ikut saya terus. Berarti dari tahun 2017 dan sampai sekarang itu sekitar 5 tahun masih dihantui sosok Sari itu selama 5 tahun. Iya, masih terus. Bukan, kalau mungkin dulu sedikit keganggu ya dengan kehadiran sosok Sari ini. Cuma kalau sekarang mungkin saya lebih bisa mengontrol, lebih bisa kayak oh ya udah, mungkin karena emang ini jalannya dia. Iya. Memang harus seperti ini. Jadi lebih apa ya? Sekarang sih kalau mau percaya sama yang sosok-sosok kayak gitu sih mungkin saya percaya karena bisa melihat ya. Cuma sekarang rasanya lebih kayak membantu ataupun sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Jadi udah nggak ngerasa keganggu atau gimana gitu. Ya. Terlalu meresapi sampai menangis Mbak Rina ini. Enggak, soalnya kadang kayak emang biasanya kenapa enggak mau cerita yang dulunya dia diginiin tuh kayak ngasih rasa gitu loh, kayak takut, bingung gitu. Jadi kayak aku tuh ada di sana waktu dia digituin gitu. Jadi kayak setiap cerita sosok Sari ini mungkin kayak dia juga ngasih rasa yang tolongin aku gitu. Meminta jasadnya untuk dikuburkan secara layak. Ya, secara proper, mungkin secara layak gitu. Apakah sosok Sari itu hanya menghantui Mbak Rina? Apakah menampakkan diri ke orang lain? Apakah pernah ada kabar seperti itu? Sepengetahuan saya sih mungkin sering ya, cuma kan saya nggak tahu, mungkin nggak semua orang bisa melihat. Kalau masalah menampakkan itu kan apesan gitu. Kadang mungkin si Sari ini lagi apes terus kelihatan sama orang ya. Itu cuma sejauh ini sih belum ada yang bilang kayak itu siapa di belakang kamu atau gimana, belum pernah sih. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang saya alami ketika melakukan solo hiking ataupun pendakian karena ditemani sosok Sari ini. Seperti mungkin bisa dilanjutkan di episode selanjutnya mengenai sosok Sari yang menemani Mbak Rina solo hiking. Tetap di Surya Batur Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.